kita diskusi. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan yang ada di Islam atau yang ada di pertanyaannya Kristen. Bagaimana pertanyaannya? Ini Roh Kudus atau roh jahat pilihan atau bagaimana? Enggak, yang ada di Kristen dan yang ada di Islam. Kan saudara-saudara kami Kristen kan jelas mengatakan ada Roh Kudus di Kristen. Ya. Di Islam juga ada Roh Kudus. Gambaran adanya Roh Kudus dibuktikan adanya dalil di dalam Al-Qur'an. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah bahwa Al-Qur'an itu datangnya dari Allah yang didatangkan melalui Roh Kudus dengan kebenaran. Nah, di Kristen itu tak ada, Roh Kudus itu nggak ada. Cuman mengambil istilah Roh Kudus dari Quran, terjemahan Indonesia. Jadi saya mau mengarahkan Roh Kudus ini kemana di Kristen? Sedangkan tidak ada kata Roh Kudus di dalam original teks. Dan di Inggrisnya pun tidak ada Roh Kudus. Bahasa Yunani tak ada, bahasa Ibrani tak ada, bahasa Aramaik tak ada, bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak ada juga. Roh Kudus itu bukan bahasa Indonesia. Roh Kudus itu gelar untuk Gabriel atau Jibril. Nah, ini yang jadi masalah ketika saudara Kristen selalu dalam sikap beragama selalu berlandaskan kepada katanya Roh Kudus. Padahal Roh Kudus tidak ada di Kristen. Jadi roh apa sebenarnya yang memimpin kalian di Kristen ini? Silakan. Baik. Menurut Alkitab firman Tuhan, Roh Kudus itu yang dijanjikan ketika Yesus naik ke surga. Aku akan mengutus Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu berasal dari Allah sendiri. Tapi masalahnya Kristen ini harus paham, abangku. Yesus dalam menyampaikan risalah kenabiannya kepada kaumnya kan menggunakan bahasa Aramaik. Tidak ada Roh Kudus dalam bahasa Aramaik, itu enggak ada. Lalu Roh HaKodes itu berbicara mengenai napas atau angin atau udara. Dan tidak ada pula di dalam bahasa Aramaik Yesus mengucapkan Roh HaKodes, itu enggak ada. Kalau kita lihat dalam original teks itu pneuma hagios. Artinya di Indonesia kan hantu suci. Hantu suci. Kalau suci kayaknya keliru di situ deh. Harusnya hantu murni. Nah, itu baru tepat. Murni apa? Murni penyesat. Karena kalau hantu tidak mungkin suci. Suci itu hanya dinisbahkan kepada sesuatu yang tidak ternoda. Nah, sedangkan iblis masa hantu dibilang suci? Maka jadi menurut Bang Juma di dalam Alkitab itu tidak benar Roh Kudus itu yang telah dijanjikan Allah untuk menjadi penolong umat manusia. Kan ada fungsinya di dalam Alkitab itu, Bang Juma. Iya, benar, saya paham, saya ngerti. Itu tidak ada, kalaupun itu tidak ada, maka kenapa Alkitab dan firman Tuhan itu sampai sekarang orang Kristen yakini bahwa Roh Kudus itu yang telah dijanjikan Allah kepada umat manusia untuk menyertai dan menolong. Itu kan fungsinya. Tunggu dulu, di Kristen tak ada Roh Kudus. Roh Kudus itu coba Roh Kudus itu ialah Allah sendiri. Namanya Roh. Di mana Anda bisa menunjukkan Holy Spirit? Nah, Holy Spirit itu artinya apa? Roh Kudus, Roh Suci. Loh, kok Roh Kudus? Gimana ceritanya? Di mana Anda bisa menemukan kata Roh Kudus di Bible dalam bahasa Yunani? Kok bahasa Yunani? Itu kan yang sudah diterjemahkan. Kan kitab Anda bahasa Yunani. Parakletos. Kok
kok Parakletos lagi? Apa hubungannya Roh Kudus Parakletos? Nggak nyambung. Parakletos itu beda. Parakletos itu nabi, penyampai firman. Sedangkan yang kita bahas ini Roh Kudus yang memimpin kalian. Di mana dalam bahasa Yunaninya ada kata Roh Kudus? Itu kan cuma penerjemah lai yang mengambil istilah itu dari Quran. Sahabat ini rasyidkan. Dia ngambil dari terjemahan Al-Quran. Kata Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Di Bible tidak ada kata Roh Kudus. Maka karena tidak ada kata Roh Kudus, muncul pertanyaan, roh apa yang memimpin Kristen ini seperti ini? Nyembah Yesus, makan babi, makan anjing, kalau makan kucing, makan tikus. Itu roh apa itu yang memimpin kalian itu? Kalau begitu saya tanya, apakah janji Allah kepada umat manusia dia akan memberi utusan Roh Kudus penghibur, itu gugur berarti? Tidak gugur. Dengan datangnya di dalam Islam, maka tergenapi. Jadi gini Bang Juma, itu kan datang kan lewat Alkitab, firman Tuhan. Kecuali jelas di dalam kitab itu tidak itu ada. Nah sekarang permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya bukan di situ. Di Kristen ini kan bukan Yahudi. Kristen ini orang asing di luar Yahudi. Yang dijanjikan Roh Kudus kan orang Yahudi. Kristen tak ada Roh Kudus di Kristen. Roh Kudus cuma ngambil dari terjemah. Yang benar itu Roh Kudus yang dijanjikan kepada Yahudi datanya kepada Nabi Muhammad. Itu yang betul. Makanya muncul kul nazzalahu ruhul kudus. Nah sekarang di kitab Anda ada nggak begitu? Ada Roh Kudus nggak di kitab Anda? Di PB? Ada. Tolong, di PB ada. Tolong tunjukkan. Kalau saya ada. Silakan tunjukkan ke saya. Roh Kudus ketika Yesus naik ke surga, itu ada datanya. Itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Yang saya tanya ini Kristen. Ada nggak di Kristen itu Roh Kudus? Kan begitu. Ada lah, Bang Juma. Memang kalau melihat sejarah. Tunjukkan Bang. Iya. Tunjukkan. Cari dulu. Di mana? Jadi begini, Bang Juma. Sejarahnya memang ini untuk bangsa Israel ya. Sejarahnya ini. Untuk bangsa Israel, betul. Ketika umat Israel menolak keselamatan itu, maka keselamatan kepada bangsa lain itu berlaku. Roh Kudus pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat gitu maksudnya? Tidak. Roh Kudus hadir Roh Kudus hadir ketika dia mengaku Yesus Tuhan dan juru selamat. Alamak. Tidak ada ketika itu. Keselamatan itu diberikan kepada bangsa lain dan bangsa lain itu menerima Yesus sebagai Tuhan, dia juga akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya datang kepada orang suci, tidak datang kepada pemakan babi. Makanya kalau kita mencari literasi dalam manusia itu nggak ada yang suci. Ketika dia bertobat, ketika dia mengaku Yesus juru selamat, maka dosanya diampuni dan dia terima Roh Kudus. Secara linguistik dulu, coba Anda tunjukkan kepada saya di mana di dalam bahasa Yunani ada Roh Kudus di Kristen. Silakan. Saya cari data. Apa ada Alkitab? Di Bible. Silakan. Tunggu sebentar ya. Boleh. Sampainya tempurung lututmu lepas, kawan. Tidak akan kau temukan itu. Kemain ko bedu nek jinu nu dapat
Yohanes 14 Ya. ayat 26. Yohanes 14 nomor 26. Apa katanya di situ? Jika Silakan, Roh Bang. Kudus yang diutus oleh Bapakku dalam namaku ada dalam kamu, maka kamu akan mengingat segala sesuatunya yang telah aku katakan kepadamu. Betul? Ya, itu kan sudah ada janji. Kata Yesus, sabar dulu. Kata Yesus, kalau ada Roh Kudus pada dirimu, maka kamu akan mengingat segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Ini masalah besar bagi Kristen ini. Masalah besar. Tapi Masalah salah besar. itu. Bunyinya salah. Yohanes 14 ayat 26 itu Masa- salah bunyinya. coba Salah apa bunyinya. bunyinya? Coba. Apa bunyinya? Tetet. Tetet. Bunyinya apa? Bunyinya apa? Silakan. Ngebentak. Apa bunyinya, Bang? Silakan. Ke apa? Perpustakaan juga kan ya? Ujung-ujungnya. Silakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang kuutus oleh Bapakku, Ngadi-ngadi Anda kawan. dalam nama, ya ini susah saya ini. Saya cuma yang pun satu, Bang Juma, ini susah jadinya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku. Ya, Iya kan? Salah nggak? Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya betul. kepadamu dan Ya, akan artinya- mengingatkan Iya. mengajarkan segala sesuatunya dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Iya, betul. Artinya, Nah, firman sekarang Alkitab sudah ada Roh Kudus itu yang telah dijanjikan kepada. dikatakan begini, tetapi penghibur yang akan datang dalam namaku, yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Oke? Dialah Ya. yang akan mengajarkan segala sesuatunya dan dia akan mengingatkan kepadamu segala sesuatu yang telah aku katakan. Mengingatkan kepada Betul. kamu. Itu fungsi Roh Kudus. Betul? Iya, tetapi itulah yang dijanjikan Iya, pada umat percaya. tahu. Nah, sekarang dia akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Betul? Betul. Kalau ada Roh Kudus di dalam diri saudara, saudara akan mengingat segala sesuatu yang pernah Yesus katakan. Betul? Iya, itulah dia fungsinya itu, Bang Juma. Iya, kita Mengingatkan buktikan. segala sesuatu. Kita buktikan. Sekarang saya mau tanya, apakah saudara ingat siapa saja yang bersama dengan Yesus ketika dia naik ke bukit Zaitun? Apa yang dikatakan di sana? Itu dia mau terangkat atau bagaimana? Yang dia terangkat ke surga? Pada saat dia di Bukit Zaitun menceritakan pada teman-temannya, murid-murid, ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu? Apa jawab Yesus? Jawab Yesus, tidak ada yang tahu. Lah, kata Yesus, Roh Kudus yang diutus Bapa atas namaku, di dalam namaku, akan mengingatkan segala sesuatunya yang telah aku katakan kepadamu. Nah, kalau ada Roh Kudus pada dirimu, kau akan mengingat itu. Buktikan coba. Ada nggak? Kau ingat nggak? Kalau kau tidak ingat, malah aku katakan tidak ada yang tahu, berarti kau tidak punya Roh Kudus, brother. Jadi begini, Bang Juma, mengingat itu bukan kita mengapal, bukan, tetapi mengingat itu mengingatkan apa? itu kaki. Nah, gini dulu pengertiannya. Ya, dengar dulu saya. Ketika saya mau berbuat dosa, ya dengar dulu. Ketika saya mau berbuat dosa, maka Roh Kudus mengingatkan. Boleh, Itu kenapa jadi fungsinya. dosa? Kenapa jadi dosa? Di situ dikatakan, jangan- apabila ia datang, dia akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Bagaimana mungkin Anda mengingat sesuatu itu sedangkan Yesus tidak pernah berkata kepada saudara? Yang diingatkan di situ, kamu di situ, Bani Israel, murid-muridnya, bukan Kristen. Iya memang.
Betul, memang itu buat Makanya bangsa Israel. Tetapi Makanya tidak berlaku ada Roh Kudus juga, di Kristen. tidak, makanya berlaku Loh. juga ketika orang itu percaya kepada Yesus, bangsa lain ya, Oh, enggak ketika dia dong. percaya kepada Yesus, Enggak. maka dia Enggak. juga akan menerima Roh Kudus. Begitu, Bukan Roh Kudus. bukan hanya bangsa Israel Dengarkan. aja. Roh Kudus datang kepada murid Yesus Bani Israel, yang datang kepada kami itu roh setan. Itu fakta itu. Tidak lah, tidak. Loh, mari kita lihat. Bang Juma, Galatia, dengar dulu. Galatia 5. Di Galatia 5:18. Jika engkau memberikan dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Tuhan. Roh apa yang memimpin manusia yang tidak hidup di bawah hukum Tuhan? Roh apa? Roh Kudus. Maksudnya hukum apa? Hukum Taurat kah? Hukum Taurat kah? Hukum Taurat. Hukum Taurat, Hukum kah? Taurat. Huruf Taurat. Iya. Jadi gini, ketika hukum Roh Taurat apa? itu kan berlaku, Roh apa yang memimpin manusia untuk tidak tunduk di bawah hukum Taurat? Roh apa? oke, begini Bang Juma, hukum Taurat itu berlaku gigi ganti gigi, ya. Ketika dalam perjanjian baru berlaku itu kasih karunia, mengampuni Nah, musuhmu. makanya saya bertanya, roh apa yang memimpin Kristen sehingga Kristen tidak taat kepada hukum Taurat, hukum Tuhan? Roh apa? Roh Kudus, Roh Kudus. Di mana Roh Kudus memimpin manusia untuk meninggalkan hukum Tuhan? Hanya roh setan yang memimpin manusia meninggalkan hukum Tuhan. Tidak, bukan roh setan itu, bukan. Anda salah Bang Juma. Kalau bukan roh setan, Makanya kenapa kalian tidak tunduk di bawah hukum Torah? Makanya Paulus bilang, ketika engkau tunduk kepada hukum Taurat, maka engkau terus akan berbuat kesalahan. Karena apa? Hukum Iya, Taurat itu makanya Paulus mengajarkan orang Kristen jangan tunduk lagi kan? iya, karena hidup dalam kasih karunia. Karena hidup dalam kasih karunia, Bang Juma. Hidup dalam kasih karunia. Itulah cara roh itu membimbing Anda kemudian untuk meninggalkan hukum Tuhan dengan judul kasih karunia. Bukannya meninggalkan hukum Tuhan itu seperti apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat Ya, yang berlaku di perjanjian lama. Makanya Yesus datang itu. Disinilah Yesus datang letaknya itu. Yesus mengatakan, apa katanya? Lebih mudah Ya. langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu kata Yesus, betul? Iya, betul. Langit bumi sudah lenyap? Belum? Berarti tidak boleh ada satupun batal dalam hukum Taurat, betul? Iya. Yesus datang itu tidak membatalkan. Makanya Terus kenapa Paulus Kristen bilang, batalkan? enggak, sekarang saya tanya begini, soal hukum Kenapa Taurat. Kristen batalkan? Roh apa yang memimpin Kristen membatalkan hukum Taurat? Roh apa? Kalau Kristen berlaku pakai hukum Taurat, maka itu kacau, Bang Juma, kacau. Makanya ada roh yang menaungi kalian untuk meninggalkan hukum Tuhan, hukum Taurat. Kalian tidak sadar itu. Masuk ke Indonesia, ambil istilah Roh Kudus supaya membungkus roh itu dengan sebutan mulia. Oke, Bagaimana bicara tentang penyunatan gimana itu kalau menurut Bang Juma? Kan perintahnya jelas di dalam kitabnya Ya. orang Yahudi kan. Di dalam Ya. Kejadian 17 nomor 14, bunuh orang yang tidak bersunat, bukan? Karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku kan. Nah, orang Kristen Betul. malah oleh roh, ada roh yang datang kepada Kristen, membimbing Kristen untuk justru melawan. Jangan kau mau bersunat. Kalau kau sunatkan dirimu, kata roh itu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ya. Nah, Betul sekarang itu, betul. masalahnya, Paulus berkata betul. sekarang roh mana yang mengajarkan seperti itu? Roh yang Nah. datang dari Tuhan atau datang dari iblis? Bukan. Maksudnya surat Paulus berkata sunat secara lahir batinnya itu bagus buat kesehatan. Oke, buat kesehatan. Tetapi lebih bagus ketika engkau sunat hatimu. Di mana Paulus mengatakan itu?
Waduh, jangan Anda tambah-tambahkan, Bang. Jangan, nggak ada Paulus mengatakan Ketika- itu, nggak gini. ada. Ketika engkau bersunat, engkau di bawah hukum Taurat. Nah, itu betul. Tetapi Paulus mengatakan Yesus Kristus akan tidak berguna bagimu jika kau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Sebab tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2 nomor 16. Nah, Sekarang sekarang betul, itu betul. menurut Yesus, semua orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Menurut Yesus. Menurut Paulus, tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Mana roh yang betul? Roh yang ada pada diri Yesus atau roh yang ada pada Paulus? Semuanya betul, nggak ada tabrakan itu. Semuanya betul. Gimana? Satu mengatakan Santai. hukum Taurat itu Santai aja dulu, Bang Bima, santai. hukum Taurat itu menghidupkan. Paulus mengatakan tidak ada yang dibenarkan. Mana yang betul? Santai aja Bang Dua Juma, ajaran santai. yang Kita- bertentangan. Iya, santai kali pun. Kita hanya butuh, misi saya itu kan untuk menyadarkan saudara-saudara saya Kristen untuk cobalah masuk ke dalam ranah kebenaran itu. Jangan main di permukaan. Masuk. Jangan hanya kasih bagaimana, karunia. Bang Juma? Kasih karunia. Bang Juma bilang mau sadarkan seperti apa? Loh, Karena saudara sudah belum sadar. sadar juga. Kalau Karena sadar, sudah kenapa sadar. mengikuti? Kenapa mengikuti roh itu? Kenapa mengikuti roh yang bertentangan dengan ajaran Yesus? Karena itu Dengan karena itu janji melaksanakan? Allah. Karena itu janji Di Allah mana? kepada orang percaya. Di mana? Di Kepada mana? orang Di mana? Di percaya. mana? Nah, coba di mana tertulis janji Allah kepada orang percaya itu adalah mengikuti Bukannya. roh yang bertentangan Bukan. dengan ajaran para nabi. Di mana? Aku akan mengirim penghibur, yaitu Roh Kudus. Itu kan janji. Ke- Janji. janji kepada siapa? Kepada orang percaya. Kepada siapa? Kepada Ya, bangsa Israel. kepada siapa? Ya, Kepada bangsa bangsa Israel. Iya, Bangsa makanya Israel. Betul. Anda sendiri bangsa apa? Saya bangsa Indonesia. Nah, ada nggak janji Tuhan kepada orang Indonesia melalui ajaran nabi-nabi Bani Israel? Tidak. Ketika Ya, tidak ada. keselamatan, dengar dulu, ketika keselamatan itu ditolak oleh bangsa Israel, maka keselamatan datang kepada bangsa lain. Bangsa Termasuk lain saya itu yang menerima. akan menghasilkan. Bangsa lain yang dimaksud menghasilkan buah kerajaan itu kan? Keselamatan. Ya, keselamatan itu hanya bisa diraih dengan cara apa? Percaya. Barang siapa mengaku. Mentaati atau melanggar firman Tuhan. Barang siapa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu Paulus. Saya tidak peduli dengan Paulus. Saya Nggak bisa begitu Bang Juma. Nggak bisa. Loh, Segala Loh, segala yang di dalam Alkitab, firman Tuhan itu, baik itu surat atau Injil, itu yang udah diilhamkan Allah. kata siapa? Kata Alkitab, kok kata siapa? Firman Tuhan. Itu kata Paulus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya tanya, apakah Paulus itu ada di dalam Alkitab? Firman Tuhan? Ada di dalam kitabnya sendiri. Ya, tetapi itu di dalam mana? Kitab mana? Di sini, PB apa di sinilah APL? kelirunya. Di sinilah kelirunya, saudara. Roh yang ada pada diri saudara membimbing saudara mengatakan Bible itu firman Tuhan. Di situ kelirunya saudara, itu di situ. Roh itu yang datang kepada saudara, itulah yang memimpin saudara melakukan sesuatu kesalahan fatal lagi. Kalau betul, kalau Bang Juma bilang Alkitab itu bukan firman Tuhan, saya maklumin karena Bang Juma kan nggak percaya. Saya percaya karena saya nggak bisa sembarangan bilang itu bukan firman Tuhan. Baik. Setiap baik. Sekarang saya ingin tahu yang menerima firman dari Tuhan itu siapa? Paulus atau Yesus? Kok kesaksian ketika mereka hidup di zaman Yesus? Yang bertugas sebagai penerima firman dan penyampai firman di tengah-tengah Bani Israel sebagai utusan terakhir kepada mereka itu siapa? Paulus atau Yesus?
Paulus itu, iya Paulus juga mendapatkan itu rasulnya. Saya ulang lagi, yang bertugas sampai dia mengatakan begini, firman yang kau dengarkan dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Tuhanku yang telah mengutus aku, yang memberi tugas kepadaku untuk mengatakan dan menyampaikan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 48, 49, 50. Nah, sekarang Paulus kita tanya, Paulus, adakah Bapa Elohim mengutusmu untuk menyampaikan firman? Apa jawaban Paulus? Apa yang aku katakan bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan orang bodoh yang ingin bermegah. Anda percaya kepada ucapan-ucapan Paulus? Kenapa Anda percaya? Kan Anda dipimpin roh. Roh apa? Roh yang membimbing kalian untuk tidak tunduk kepada hukum Tuhan lagi. Contoh ya, menyembah Yesus. Apakah itu hukum Tuhan? Menyembah Yesus? Enggak. Ibadah minggu, apakah itu hukum Tuhan? Bukan. Makan babi, apakah itu hukum Tuhan? Bukan. Apa yang ada di Kristen yang berasal dari hukum Tuhan? Yang enggak ada. Karena sudah dipimpin oleh roh. Kata Paulus, jika engkau memberikan dirimu dipimpin oleh roh, tanda tanya, maka engkau tidak akan hidup di bawah hukum Tuhan atau hukum Taurat. Nah, orang yang tidak hidup di bawah hukum Tuhan, tetapi dia punya hukum-hukum dalam keagamaan, hukum-hukumnya ini hukum Tuhan atau hukum setan? Hukum Tuhan. Ibadah minggu hukum Tuhan. Oh, bukannya hukum Tuhan. Kita bilang gini, firman Tuhan bilang gini, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Oke? Ya. Itu kan masalahnya hukum minggu itu, hukum minggu menyembah Yesus di gereja itu hukum Tuhan. Harus ada dasar pijakan hukumnya, baru kita bisa mengatakan itu hukum Tuhan. Seperti misalnya, kuduskanlah hari Sabat, itu kan ada dasar firman Tuhannya. Ya, barang hari siapa Sabtu yang tidak mengkuduskan hari Sabat, maka bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kudusku. Nah sekarang hukum ibadah minggu itu hukum Tuhan, mana dalilnya? Kalau ibadah hari Minggu itu tidak ada, tapi beribadah itu, ya. Itulah yang dimaksud roh oleh Paulus. Jika engkau memberikan dirimu dipimpin oleh roh tanda tanya besar, maka kau tidak akan hidup di bawah hukum Tuhan, hukum Torah. Pertanyaannya, roh apa ini? Ini roh apa ini? Kalau Roh Kudus menghantarkan manusia untuk mensucikan. Bang Juma. Kalau Roh Kudus kenapa menantang firman Tuhan? Tidak ada menantang. Loh, Galatia tidak ada. 5:18. Gini, jangankan menantang Tuhan ya. Kita mendugakan Roh Kudus saja itu nggak boleh. Loh, bukan masalah itu. Kristen tidak ada Roh Kudus, sekali lagi aku bilang, nggak ada Roh Kudus di Kristen. Itu kan Bang Juma yang bilang seperti itu. Lalu bagi mana saya Roh wajar. Kudusnya? Mana Roh Kudus di Kristen? Penyebutan Roh Kudus saja nggak ada di Bible, Perjanjian Baru. Nah, itu tadi data yang saya kasih. Itu yang Anda kasih itu Roh Kudus, itu merujuk kepada yang datang kepada Bani Israel. Yang datang Balik kepada lagi. Kristen bukan Roh Kudus. Balik lagi Bang Juma ke situ. Saya kan Iya dong. Iya, dengar dulu. Jadi Roh gini, Kudus itu kan dari Yesus. Sabar. Roh Kudus itu dari Yesus kepada muridnya Bani Israel. Sedangkan roh tanda tanya besar ini dari Paulus untuk kaumnya Kristen. Jadi dua pembeda yang sangat dahsyat, di mana Roh HaKodes yang kemudian diimani oleh Bani Israel, yaitu malaikat Tuhan yang datang kepada mereka, dengan pneuma hotheos yang diajarkan Paulus kepada orang Kristen. Adalah satu hal yang perlu dipahami oleh saudara kami Kristen. Ruah HaKodes yang datang kepada Bani Israel dengan pneuma hotheos yang datang kepada Kristen, itu dua makhluk yang berbeda. Kalau Roh HaKodes mengajarkan mensucikan diri, bersunat, mandi tahir, membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah sebelum masuk ke bait suci atau sinagogi atau mikdas. Mereka tidak memakan makanan yang diharamkan oleh Torah sesuai yang ada di Midrash mereka, nggak boleh. Itu baru Roh Kudus. Nah kalau makan babi, makan anjing, makan tikus, makan kucing, apa Roh Kudus di situ? Mana bisa?
Makanya kalau hukum Taurat itu berlaku, emang tidak boleh. Ketika hukum Nah, Taurat itu makanya berlaku, ya, makanya dihabiskan dihabiskan oleh Roh Kudus itu, oleh rohnya Kristen itu hukum Taurat itu. tidak boleh itu ketika engkau memakan lalu memuntahkan, itulah yang haram. Itulah yang haram. Alamak. Ketika engkau makan tetapi kau memuntahkan, itulah yang haram. Dengar, Alamak. Bang Juma, ketika saya mau motong dulu, ketika saya mau motong babi, itu darahnya harus keluar. Karena haram juga, perintah nggak? karena kan darah bicara tentang nyawa. Iya, ada nggak perintah makan babi? Itu dulu. Roh Kudus nggak yang Memang tidak memerintahkan ada. itu? Atau Oke. berarti roh Memang iblis tidak kan? ada, tetapi bukan, tetapi yang Yesus katakan, yang haram itu ketika engkau makan lalu memuntahkan, itulah yang haram. Tapi tidak termasuk babi, nggak ada hubungannya dengan babi. Itu berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci Begini. tangan. Anda tahu di Matius 15 itu, Matius 12 itu adat istiadat. Ah. Itu adat istiadat. sekarang begini. Oke. Nah, Sekarang begini, coba kita lihat polanya di Ganbi Eden. Iblis justru mengatakan kepada Adam dan Hawa istrinya bahwa apa yang diharamkan Tuhan itu justru harus kau makan, karena itulah yang akan membuat kau kekal di Eden. Itu iblis. Tuhan datang tuh, jangan kau makan babi. Iblis apa kerjanya pada saat Tuhan mengharamkan babi? Iblisnya kerja apa? Mengharamkan atau menghalalkan? Jujur. kok babi buah? Kok babi? Sekarang ketika Tuhan datang kepada Nabi Musa, datang kepada Bani Israel, jangan kau makan babi wahai Bani Israel. Iblisnya datang mengajarkan apa? Oke. Jangan makan babi atau Oke. makan babi? Oke. Itu ada di mana? PL apa PB? Di dalam kitabnya Yahudi, Yesus sendiri yang PL berarti? mengatakan. PL ya, Di PL ya. PL ada, di PL, Ya. di PB ada. Di PB juga ada. Apa? Apa bunyi di PB? Matius 15 nomor 19, barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan Terus? menempati tempat terhina di dalam Ya, kerajaan langit alias neraka. Lah terus mana Kata Yesus, babinya? kata babi itu Taurat atau bukan sih? Dah. Ketika perjanjian lama itu memang tidak boleh makan babi. Sekarang saya tanya, Taurat itu apakah larangan makan Itu babi itu hukum. bagian dari Torah? Iya, itu hukum yang Iya. berlaku. Bangsa Oke, Israel saya dulu. ulang lagi. Oke, dalam Torah apakah haramnya babi ini bagian dari hukum? Iya. Itu dalam Kata PB, Yesus, PL, siapa PL ya. PL siapa ya. yang meniadakan PL meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati neraka. Kata Yesus. Iya. Betul, tetapi Nah. kan Yesus bilang yang betul? haram itu ketika engkau Betul, makan apa? lalu memuntahkan. Itu tidak membahas babi, kawan. Itu Iya, ketika sekarang- orang-orang Yahudi Sekarang gini saya tanya ahli nih Bang Juma. kitab, Ketika orang saya makan Farisi, babi, ketika saya makan babi, terus saya memuntahkan, itulah haram. bukan di Tetapi situ ketika saya makan poinnya. babi, lalu babi itu enak dan kenyang dan sehat, itulah Yesus halal. Yesus mengatakan apa yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak najis, tapi yang keluar dari mulutmu itulah yang najis. Ini Iya. bukan berbicara makan babi, bukan masalah babi. Yang masuk itu apa? Udara atau It- apa? Sekarang Anda tahu nggak konteks dalil itu? Yang haram itu yang ketika engkau makan Oh, lalu Mama. memuntahkan. Tidak ada hubungannya dengan babi. Begitu, Bang Juma. Murid-murid Yesus pada saat itu makan gandum, Iya. gandum tanpa cuci tangan. Datanglah orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ahli kitab menegur Yesus. Yesus, kenapa murid-muridmu makan tanpa cuci tangan? Ya, Kenapa itu dia adat meninggalkan istiadat. adat istiadat kita? Ya. Lalu Yesus mengatakan bukannya masuk ke dalam mulut yang menajiskan. Ada hubungannya dengan babi nggak di situ? Orang Itu lagi makan makan. gandum kok. Ya kan Hey, makan. Ya, makan itu gandum bicara mereka makan. di situ, bukan babi. Oh, itu Orang enggak. Yahudi tidak Ya. makan babi. Iya, Orang Yahudi itu makan kan babi nggak? tidak. Nah, terus kenapa Anda kaitkan dengan babi di situ? Yang haram itu ketika masuk dan dimuntahkan. Ya, inilah roh yang memimpin Anda. Roh apa yang memimpin Anda seperti itu? Roh apa coba?
Sementara Roh di situ Kudus tidak lah. ada bahas babi. Roh Kudus lagi. Masa Roh Kudus mengajarkan makan babi? kecuali pembahasannya beda. Itu kan yang haram itu Ayo, masuk ke dalam ayolah. lalu dimuntahkan. Ayolah, ayo. Berarti narkoba Kemana? boleh? Kemana? Narkoba boleh? Narkoba boleh? Narkoba ya tetap nggak boleh lah. Gimana sih? Narkoba boleh. Bang Juma. Tadi Bang kan Juma. mengatakan yang masuk tidak Begini. haram. Alkitab ada Alkitab itu Ya, jelas. ya, jelas. ya. Kita itu Ya, nggak ya, boleh ya, merokok ya, ya. sebenarnya, Bang Juma. Ya, Alkitab ya. sudah jelas. Mulai ngaco kan? Yang masuk katanya nggak haram, yang dimuntahkan yang haram. Narkoba yang Nah, boleh itu. dong masuk 1 kilo. Boleh, asal sanggup Boleh. aja, asal sanggup. Narkoba yang boleh. Jadi boleh narkoba dalam Kristen. Ya nggak boleh lah, ada hukumnya itu nggak boleh. Kenapa Ada bisa? hukumnya. Kenapa? No, Tadi beda, katanya beda, no. apa yang masuk ke dalam mulut tidak mengharamkan, tetapi yang keluar. Ya, jadi kalau Anda Oh, boleh telan lah. 1 kuintal, boleh. Kok 1 kuintal matilah. 1 kuintal. Gimana sih Bang Juma ini? Kacau. Oke Bang, oke. Oke Bang. Terima Kita- kasih banyak Anda Ya, diskusi nggak apa-apa, dengan baik, ini luar biasa. Kita sharing Salut. ya. Siap, Bang. Iya, Siap. iya. Makasih, Saya Bruce saudara. Lee. Thank you. Siap, Oke, siap. oke, thank you. Sehat terus. Oke, Bang. Izin dulu ya. Baik, ya, makasih. Siap. Luar biasa teman kita nih. Saya beberapa Izin turun, Bang. Iya, silakan. Turunin saya, Bang. Oke. Turunin. Thank you, saudara. Siap. Thank you. Ini harus dicontoh sama orang Kristen nih, teman kita barusan. Saya mencoba memancing beliau beberapa titik untuk dia emosi tetap stabil. Thank you. Anda pantas menjadi guru. Mudah-mudahan Anda bisa pertahankan itu. Oh, kalau yang lain sudah itu. Oh, keluar sumpah serapah sudah. Teman-teman, api pusat boleh naik sebentar. Aku mau ibadah dulu. 15 menit. Teman-teman dan muslim silakan ajukan permintaan. Adik-adik api pusat boleh mohon izin backup dulu. Backup dulu sebentar aja. Ada Bunda Rahma. Alhamdulillah Bun. Lo kamu sumpah yang Eroka sumbayang lo dulu. Sahabat Biza, sahabat bola. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Iya, saya Waalaikumsalam. nyimak dari tadi di bawah. Siap. Jadi Gurunda, mereka itu izin Gurunda tabe Iya, mereka iya, tidak bisa membedakan najis dengan haram, Gurunda di. Iya, najis. Dedek Kristen. Memang tidak bisa. Lanjut. Iya. Iya. Alhamdulillah. Senang lihat Bang Juma. Siap, Assalamualaikum makasih. warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jibril. Dinda Jibril, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinda izin ibadah dulu ya, Bunda Rahma ibadah Kak Yolo sebentar. Iya. 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 Bang Handi ibadah dulu Bang Handi. Saya sholat dulu bentar ya. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentara jiwa apa mau disampaikan, Bang? Sampaikan tidak Tara. apa, Bang. Hah? Cuman pingin aja bisa masuk di kamar Bang Juma. Sekian Oh, baru oke, Bang. ini kesampaian. Oh, oke, Bang. Nggak ada yang mau disampaikan, Bang, ya. Oke, kita turunkan, Bang, ya. Tidak ada. Boleh Pak. Terima kasih. Ya, makasih Bang sudah naik. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Deng, Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini ya Bang Jibril, saya laporkan bahwa progres renovasi Masjid Al-Husaini Ciranjang, Kabupaten Cianjur sudah pasang kubah. Hari ini insya Allah genteng kelar. Wih, alhamdulillah. Progresnya kurang lebih sudah 70% lah. Begitu laporannya buat kaum muslimin dan muslimat semuanya.
Masya Allah, keren ya. Berarti udah hampir ini ya, 100% ya renovasinya ya, Bang. Ya baru Udah kelar 70% semua? udah. Karena habis ini kan pelapon, pembersihan, perkabelan, pembersihan, cat ulang, ya finishing seperti itulah. Jadi akan dilaporkan ya teman-teman kepada netizen bagaimana perkembangannya ya masjid yang direnovasi. Waalaikumsalam semuanya ya teman-teman saudaraku yang sudah menyapa di bawah. Gimana? Kita naikkan Oten? Yang kedua, Nah, lanjut. API Apologet Islam Indonesia itu bukan hanya di media sosial teman-teman. Kami bergerak di dunia nyata, baik untuk renovasi masjid, kajian-kajian kristologi di masjid, terus kemudian mendatangi para mualaf, memperkuat akidah Islam dan seterusnya. Itu kerjaan Apologet Islam Indonesia. Makanya saya sebagai humas dan akang kores itu jarang-jarang lah gitu ya, karena kami benar-benar di dunia nyata dulu nih untuk sementara. Itu untuk renovasi. Di samping itu kita juga menghimbau untuk teman-teman diskusi selama ini untuk merenovasi pribadi lah dalam hal berdiskusi. Artinya apa? Kalau berdiskusi itu tampilkanlah data, jangan arogan, diskusi baik-baik, persahabatan. Jangan ada kebencian. Itu namanya renovasi introspeksi diri dalam hal membangun bangsa ini. Boleh kita berbeda agama, tapi kita jangan ada saling kebencian. Itulah moto API. Karena kita misinya dakwah, di samping untuk memperkuat akidah Islam, ya kita juga menyebarkan Islam dengan cara baik-baik. Renovasi introspeksi diri, kedepannya lebih baik. Itu Bunda laporannya. Makasih. Wih, gak direspon aku. Bang Jibril gimana? Setuju kita renovasi introspeksi diri? Masya Allah, iya makanya kan di Al-Quran dijelaskan bahwa kita nggak boleh debat agama kalau nggak dengan cara yang paling baik. Yang paling baik itu gimana? Jadi kalau nggak baik-baik nggak boleh, mesti paling baik. Jadi itu makanya kalau saya lagi ngobrol di sini, habis itu ada kawan-kawan muslim di bawah yang bilang Bang Jibril baik ini banget tapi sabar banget. Oh harus guys, harus karena saya pengikut Rasulullah. Karena saya selalu berpikir gini untuk 5.000 orang di bawah nih. Kira-kira kalau Rasulullah ngelihat ngelihat kita sekarang, ngelihat komen kalian, bangga atau kecewa? Begitu aja. Bikin Rasulullah bangga dong, karena kan kita penerusnya. Jadi ada diriwayatkan, ada Bang Adi tahu nggak nih cerita ini? Ada kafir masuk Islam, habis itu mereka nanya sama orang Muslim, mana yang namanya Muhammad? Aku mau ngelihat mana yang namanya Muhammad, karena kalau ada manusia yang patut atau pantas masuk surga itu cuma dia. Jadi saya mau jadi pengikutnya. Saya mau ngelihat mana yang namanya Muhammad ini mana. Habis itu begitu ditanya kayak gitu, umat Muslim dengarnya kayak, ini maksudnya orang apa sih, ngeleceh? Maksudnya ngeledek. Nabi Muhammad udah nggak ada. Udah 14 abad yang lalu beliau nggak ada. Jadi sisanya apa? Sisanya ajarannya, sisanya pengikutnya. Ya kita ini. Apakah kita sudah mencerminkan? Apakah kita udah nunjukin akhlak Rasulullah? Jadi lebih ke sana sih. Jadi setuju banget Bang Andi, setuju banget. Nah, gue yang dikacangin sekarang, ya kan? Bang Jibril. Ada gua. Yuk. Begini loh, dengar dulu, dengar. Gimana? Dengar gini. Apa ya, tingkat emosional seorang perempuan dengan laki-laki itu beda loh. Saya salut memang ya teman-teman kita di API ini, yang lelaki-lelakinya ini, yang para pejuang kita ini, memang apa ya, dalam mengendalikan diri berdiskusi itu keren lah, mantap.
Tapi kalian harus maklumi juga kalau ibu-ibu kan, Oh iya. ya, ya apalagi kalau mereka sudah menghujat Nabi kita Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang inilah apa ya? Terus terang aku tuh kadang iri sih kok bisa ya teman-teman Kores, Akhi Jibril, Bang Hadi itu akan sesabar itu ya? Apa memang tingkat tingkat emosional kita itu perempuan dengan laki-laki itu mungkin memang berbeda ya. Aku nggak bisa loh mengendalikan kalau mereka sudah menghujat. Aduh, ampun. Ya kan, berbeda kan? Ini Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda percaya nggak kalau kita tuh di akhir zaman nanti begitu kita dihisap itu semua itu diperhitungkan, semua itu dikasih ganjarannya. Kita setuju nggak di situ, Bun? Setuju, tapi tidak mau nabiku dihina. Ih. Nah, jadi begitu Nabi kita dihina, ada rasa sakit di dada kita, betul nggak? Betul. Nah, rasa sakit itu akan ada ganjarannya nanti, Bun. Sakit hati kita Nabi kita dihina, itu ada ganjarannya. Jadi tenang aja. Iya, tapi gini ya teman-teman saudaraku yang netizen harus memaklumi juga. Itulah tingkat emosional perempuan itu beda ya. Makanya aku salut sama teman-teman kita yang pria-pria keren-keren ini ya, diskusi itu sabar. Ya, bisa sabar gitu loh. Aku mohon maaf itu ya mungkin emosionalku atau mungkin aku sedikit ada tekanan darah tinggi ya. Mohon Itulah maaf. Bunda, bedanya Bunda, bapak-bapak kompleks sama emak-emak kurang belanja, itu di situ bedanya. Memang Enggak kurang dong. agamanya Kalau- memang ini orang. Wih. Kalau kita kan bapak-bapak komplek, kalau Bunda kan bunda-bunda ini pemasak. Jadi kalau apinya kurang keras, apa terlalu kecil, apa tiba-tiba nggak enak, ini kan emosi wajar. Kalau kita bapak-bapak komplek, apa-apa dibajak bercanda ya kan? Berarti wajar ya, tapi Iya, pokoknya wajar. saya salut. Lanjut. Coba. Intinya kalau ada semacam penistaan ya kita luruskan. Kalau pembengkokan ya Bang Juma utamanya luruskan Bang Jibril dengan datanya kan gitu, tentu dengan bijak. Tapi kalau mereka masih arogan ya kita kick, karena mereka ini sebagian besar mereka tujuannya yang bukan untuk diskusi, tujuannya untuk memancing amarah supaya apalagi dipancing Bang Juma supaya Bang Juma anarkis. Itu saya ada pola-pola seperti itu ya Bang Jib, saya baca bener gak? Iya betul. Ini ada yang komen di bawah nih. Lo tenang, kami di bawah terhina. Justru Bang Samsudin, kalau kami di atas sini nggak bisa ngontrol, jadi cerminan kalian. Saya nggak mau bikin kalian malu gitu loh. Jadi yang di atas ini harus sudah sudah pakem. Karena kalau saya yang karena yang saya bikin malu di sini bukan saya pribadi loh, tapi umat Muslim loh. Kalian yang mendengarkan loh. Saya nggak mau mempermalukan, mau bikin malu kalian kan, jadi ya mesti jadi ladang sabar aja nih kafir ya kan. Ya kan jelas perintahnya dalam Al-Quran kok ada kan, udah ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah kan gitu. Jadi kita harus menyampaikan secara hikmat gitu. Tapi ada juga Umar bin Khattab. Ya kalau mereka kelewatan ya kita juga bisa seperti mereka. Tapi karena negara ini negara hukum, jadi kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan negara kita yang kita cintai bersama ini gitu. Ada undang-undang penistaan agama, ada ITE dan seterusnya begitu Bang. Ini Bang Samsudin komen lagi. Makanya jangan lo debat sama penghujat. Betul, kita nggak mau debat sama penghujat. Tapi kalau udah terlanjur naik, itu kita sekalian pertontonkan. Ini nih yang katanya si paling kasih nih. Ini nih ajaran nyembah makhluk nih begini. Jadi kadang-kadang kita biarkan dia di atas juga untuk dipertontonkan. Ini nih lo kalau nyembah makhluk begini nih. Sengklek begini nih kepalanya. Begitu Bang Samsudin. Jadi kita juga nggak mau debat sama penghujat, kita nggak mau. Intinya kalau belum kuat mental jangan masuk ranah dunia debat lah. Kalau ke mentalnya belum kuat ya Bunda Emira syukur. Coba kalau ada ini karena udah ada penggawa-penggawanya. Coba kalau kafir yang mau naik, nanya aja deh, nanya. Selamat siang, semangat siang. Selamat siang. Muslim, non muslim mau? Tadi saya naik tadi, saya
Kristen bang. Oh, Kristen. Gimana bang? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Baik sehat. Gimana bang? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? Atau ada yang mau diajak ta'aruf atau diajak berantem di sini bang? Gimana bang? Wah, saya nggak mau ngajak berantem. Capek bang, capek. Gimana? Ya. Ini bang, saya mau nanya bang, tapi ini bukannya untuk saya kalau debat nggak mau saya untuk menghujat, saya nggak mau. Cuma Siap. saya bertanya, kenapa kalau setiap yang menghujat Islam itu selalu ditangkap bang? Itu pertanyaan saya bang. Kenapa setiap yang menghujat Islam ditangkap? Enggak bang, banyak Iya. yang menghujat nih sampai sekarang masih bebas-bebas aja. Tuh lihat Sofiatul, ada 2 videonya nginjek Al-Quran, habis itu Tapi siapa kan lagi? nanti kan ujung-ujungnya kan ditangkap juga tuh bang. Kayak kemarin tuh yang Anda yang kan orang bertanya, dijawab dulu bang. Anda bertanya, dijawab dulu. Oke, siap bang Hadi, siap. Enggak, abang kayaknya mau ngotot nih, Enggak. Enggak, ya kan itu contohnya Sofiatul, udah 2-3 video dia nginjek Al-Quran, nggak ketangkap juga. Itu gimana? Mas, nggak semua kok. Cuma memang ya kita negara hukum. Asal abang tahu, ada satu orang namanya Logika ya, namanya Logika. Itu dia seorang Muslim, dia nginjek Bible bang. Abis itu kami laporkan bang. Kami sesama Muslim yang melaporkan bang. Padahal dia nginjek Bible. Abis itu dia masuk tuh bang 1,5 tahun. Berarti yang setiap orang penghujat baik Islam atau Kristen itu tetap harus diproses bang ya? Harus dong. Lah itu si Taufik Logika. Kami loh bang, Muslim loh yang melaporkan. Masuk loh dia 1,5 tahun bang. Lucunya itu si Topik itu malah didukung sama Kristen, padahal Nah. Kristen yang diinjaknya. Aneh kan? Dia injak Bible. Habis itu kami laporkan. Abang Kristen malah bela dia nginjak Bible abang. Tuh gimana itu bang? Wah, kacau itu. Nah, itu mana? Itu tadi bang, itu pertanyaan saya itu doang tadi bang. Karena gini bang ya, karena saya juga kalau diskusi saya jauh bang untuk menghujat, saya nggak mau. Tapi untuk debat argumen saya mau. Karena itu kan hak itu kan. Kalau debat argumen, oke deh, kita nggak usah buka kitab gimana bang? Kita diskusi aja, ngobrol-ngobrol aja soal Ya Tuhan. boleh bang, santai aja kita ngobrol masa depan aja bang. Enggak, ini soal kita nggak usah buka kitab bang. Saya mau nanya simpel aja deh bang. Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Wah itu nanti larinya debat lagi bang, puyeng pala saya bang. Bukan, ya enggak, jangan sampai debat. Abang jawab aja coba. Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Ya namanya Tuhan itu nggak mungkin bang, karena dia maha pengasih, pengampun dan pemurah. Berarti dia nggak menciptakan, dia nggak maha pencipta. Dia pencipta bang. Loh. Definisi maha pencipta apa bang? Definisinya maha pencipta itu dia yang membuat segala sesuatunya ada bang. Segala sesuatu, termasuk kejahatan nggak? Ya karena ketika di bumi ini itu kan bang, itu kan awal mulanya kan dari Adam dan Hawa bang. Betul. Ketika engkau makan buah ini, engkau tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah disitulah permulaan jahat baru muncul bang. Jadi Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Tidak, itu karena ketidaktaatan Adam itu bang, memakan buah itu. Coba Bang. kalau Adam itu tidak memakan, ya mungkin kita ada di surga bang. Karena dia tidak taat Hawa itu. Tapi kalau saya buka nih bang, ini Ya. ini sebenarnya ini untuk pengetahuan kita aja bang ya. Saya Iya, Bang. nggak Iya. jadiin. Saya nggak mau dengar jadiin- bang, saya mau dengar. Siap bang, terus. Saya nggak jadiin ini senjata untuk nyerang abang atau apa. Tapi bang, kalau saya buka, kalau saya buka Sefaria bang, Sefaria ini kitab Yahudi. Di Yesaya 45 nomor 7 bang, ini saya translate ya. Saya translate. Ini ada original teksnya nih bang. Di translatannya bang, akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Akulah yang mendatangkan damai dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Jadi jadi Tuhannya Yesaya bang, itu menciptakan kejahatan.
Sama seperti Tuhannya Ibrahim dan Tuhannya nabi-nabi itu menciptakan segalanya. Sama seperti Tuhannya orang Islam, Bang. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Jadi segalanya. Nah, abang ini dewa Yunani pagan mana yang abang sembah sampai Tuhan ini nggak menciptakan kejahatan, Bang? Kok jadi dewa-dewa nih? Nah, bingung saya nih. Aduh, pusing kita nih. Aduh, gimana nih, Bang? Tapi itu surat Yahudi, Bang, ya? Iya saya. Kitab Saya, ya? Iya saya. Iya. Tapi kan tidak ada di Bible ya, Bang? Iya saya itu ada di Bible, Bang. Perjanjian lama dia. Iya, maksudnya ayat itu ada? Ada dong. Kalau Maksudnya nah ini menciptakan konsepnya, kejahatan Bang. itu seperti apa, Bang? Gini, Bang, konsepnya kalau ini saya bukain aja ya, Bang, ya. Untuk karena saya orangnya tuh visual banget maksudnya kalau saya belajar apa-apa itu enaknya tuh kelihatan gitu nih. Nih, Bang. Jadi kalau kita belajar lagi, Bang, ini pagan Quraisy. Ini sebelum Rasulullah, orang-orang Mekah itu pagan Quraisy, dia nyembah anak-anak Tuhan. Mereka tuh nyembah Al-Manat, Al-Uzza, Al-Lata. Mereka mengenal Allah juga. Jadi 3 nih, berempat nih, jadi 1 nih. Habis itu pagan Roma, Jupiter, Minerva, Juno. Ini ada pagan Romawi nih, Bang. Ini Tuhannya begini, Bang, kayak boyband, dia bertiga-tigaan gini. Habis itu ada pagan Mesir, dia Osiris, Horus, Hippokrates, dia bertiga-tigaan juga. Habis itu ada pagan India, Brahmana, Wisnu, Shiva. Jadi kalau kita nyembah yang ini, ada musuhnya. Kalau kita yang nyembah ini, ada musuhnya. Nah, itu konsep pagan, Bang. Tuhannya nggak menciptakan salah satu gitu loh. Jadi Tuhannya ada yang satu baik-baik aja. Baik budi banget Tuhannya. Habis itu ada satu yang jahat aja. Nah, abang nih pemahaman abang Tuhan abang nggak menciptakan kejahatan dari mana nih, Bang? Nah, ini mau tahu nih. Bangku. Halo, Bang. Ya memang kalau di Alkitab itu kan untuk kejahatan itu memang sudah berlaku, Bang. Tapi untuk menciptakan kejahatan itu seperti apa, Bang? Oke, kita bedain dulu antara menciptakan dan membuat ya, Bang, ya. Menciptakan itu dari yang nggak ada jadi ada. Ya. Membuat itu ada bahan bakunya. Saya buat komputer, itu ada prosesor, ada keyboard, ada monitor, itu membuat, ada bahan bakunya. Saya membuat rumah, ada semennya, ada dindingnya, itu udah ada bahan bakunya. Tapi kalau menciptakan itu dari yang nggak ada jadi ada. Ya, jadi kita betul. pisahin dulu nih antara menciptakan dan membuat. Ya. Sekarang saya ulang lagi. Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Menciptakan kejahatan. Saya bingung. Kayaknya enggak deh, Bang. Gue bingung saya kok membuat kejahatan. Udah mulai goyang nih, udah mulai goyang. Nih sekarang gini, Bang. Kalau di Islam nih, kalau kita sekolah, Bang, jangan nyontek ya. Kalau di Islam, Bang, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segalanya. Tapi kalau ditanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kejahatan nggak? Menciptakan secara tidak langsung, Bang. Contohnya, Bang? Sekarang saya dikasih pisau. Pisau ini saya bisa buat potong buahnya saya kasih anak yatim. Jadi pahala, betul nggak? Betul, bermanfaat. Tapi pisau yang sama saya bisa pakai buat begal. Iya, itu jahat. Nah, jadi pisau ini yang namanya free will, Bang, kebebasan. Jadi Allah Bebas, Subhanahu Wa Taala menciptakan saya dan memberikan saya free will. Secara tidak langsung Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segalanya. Karena, Bang, detik saya bilang, oh Allah nggak menciptakan kejahatan, oh berarti Allah nggak maha pencipta. Paham nggak sampai sini, Bang? Paham, Bang. Tapi apakah iblis tidak berlaku di situ, Bang? Iblis yang nyiptain Ada siapa, godaan. Bang? Sedangkan awal aja digoda oleh iblis supaya makan buah itu. Nah, kalau di saya, Bang, apakah itu tidak berlaku? Nah, Makanya kalau bicara tentang kalau di saya, iblis itu tetap di bawah Allah, Bang. Iblis mau godain saya aja minta izin dulu sama Allah. Paham nggak, Bang? Bukan iblis lawan Allah saya, bukan. Iblis nggak setara sama Allah saya. Sampai sini mahfum nggak, Bang? Ya, paham, Bang, paham. Nah, jadi saya ulang lagi nih. Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak?
Wah, tadi kan saya udah bilang Tetap berarti enggak. ada peran. Enggak, tidak Bang. Itu kan ada Oh. peran juga iblis. Jadi ada penguasa, jadi ada pencipta kejahatan di luar kuasa Tuhan Abang. Memang dasarnya manusia ini kan Bang, ketika makan buah itu dia tahu yang jahat dan benar. Ada yang perilakunya jahat karena sifatnya Bang. Kalau tadi Abang bilang analoginya pisau di tangan orang tepat, untuk buah kasih ke yatim itu bermanfaat. Tapi kalau pisau itu ditaruh orang begal itu tentunya Kan kita tadi udah pisahin Bang kejahatan. antara menciptakan dan membuat. Kalau Abang dikasih pisau, Abang melakukan kejahatan, itu membuat kejahatan Bang. Abang mengasih Membuat kejahatan, iya. itu membuat, bukan Betul, menciptakan. Iya. Tapi kan udah Allah bisa kan bedain tidak- ya Bang ya? Iya, tapi kan Allah tidak senang Bang untuk buat kejahatan karena Allah itu kudus. Iya, nggak ada yang bilang Tuhan nyuruh kita jahat Bang. Nggak ada yang bilang kayak gitu. Saya nggak ngomongin soal perintah Allah. Kalau perintah Allah, Allah pasti nyuruh kita yang baik-baik aja ya kali. Cuma setan Bang, cuma iblis yang nyuruh kita kejahatan Bang. Nah, Kita itu setuju di dia, situ. betul, Bang. Nah, Iya, yang setuju. saya tanya bukan yang nyuruh Bang. Yang saya tanya, Tuhan menciptakan kejahatan nggak? Tidak lah Bang, kan saya udah bilang Nah. tidak. Oke, kalau Tuhan Abang, ini konsekuensi logisnya Bang. Kalau Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan, berarti ada pencipta lain di luar kuasa ciptaan, di luar kuasa Tuhan Abang yang menciptakan kejahatan. Sampai sini masuk nggak Bang? Ya ada iblis. Nah, berarti ada dua kuasa. Iya, iblis itu Bang. Nah, itu Lalu, kalau kita nyembah Minerva, nanti ada Juno. Kalau ada Ya. Horus, nanti ada Hippocrates. Kalau kita nyembah Wisnu, nanti ada Shiva. Kalau kita nyembah Mute, ada nanti Khonsu. Kalau kita nyembah Poseidon, ada Hades. Kalau kita nyembah Fili, nanti ada Fe. Ini Abang Ya. ajaran pagan mana yang Abang ikutin, Bang? makanya kan peran iblis juga kan dia diberi kuasa Bang, tapi dia tidak maha kuasa. Berarti ada dua kuasanya ya. Itu berarti politeis, Bang. Abang bukan monoteis. Voltage, ya. Mantap. Berarti Abang politeis ya? Bisa juga dibilang gitu Bang. Nah, ajaran Abraham bukan monoteis, Bang. Ajaran Nabi Ibrahim itu nggak monoteis. Nggak politeis, tapi monoteis. Tapi narasi Abang tadi itu saya kurang setuju. Allah itu menciptakan kejahatan, saya kurang setuju Bang. Kalau nggak dia Tuhan yang cacat, Bang. Ya kecuali ajarannya sesat, ya mungkin Saya setuju nggak ngomongin ajarannya, Bang. Saya ngomongin penciptanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa lain yang di luar kuasa Allah yang menciptakan kejahatan. Berarti Tuhan saya nggak maha kuasa, nggak maha pencipta. Tidak Bang, kan gini Bang. Jadi Tuhan itu ngasih free will Bang, kehendak bebas. Nah, ini nyontek nih. Itu tadi penjelasan saya dicontek. Gawat dong kalau Tidak Allah Bang, menciptakan tidak, kejahatan. tidak Bang. ini Di dalam nyontek Alkitab nih. juga Tuhan saya itu kasih kebebasan Bang, free will. Ketika engkau mau datang kepada Yesus, maka dia menerima engkau. Tapi kalau tidak, ya terserah. Kalau abang nyembah Oh, dia bilang Yesus, kalau abang nyembah Yesus, nanti ada Lucifer, bener nggak? Tidak. Ya udah pasti Bang, karena dia menggoda. Mantap. Iblis itu Bang supaya manusia ini ngikut dia ke neraka Bang, makanya dia mencoba habis-habisan. Nah, saya yang beriman kepada Yesus, ya saya harus kuat. Saya harus percaya Yesus itu penolong saya gitu Bang. Gak paham, itunya Tapi kalau paham. Abang Tapi bilang Allah itu enggak, abang nih kontradiksi. Abang ngejelasin segitiga dengan segi empat nih. Abang bilang segi empat itu segitiga. Nggak bisa Bang, segi empat, segitiga. Dia kalau maha pencipta, dia menciptakan segalanya Bang. Abang bilang dia maha pencipta, menciptakan segalanya, tapi nggak menciptakan jahat. Itu gimana caranya Bang? ya bukan masa itu Bang. Saya juga kurang setuju kalau Allah itu masa dia pencipta kejahatan. Orangnya kali Bang, atau dari godaan iblis itu. Saya nggak ngomongin yang buat Bang. Kalau membuat kita udah tahu makhluk yang buat. Yang buat tuh saya, setan, abang, iblis. Kita ini makhluk-makhluk yang membuat. Kita nggak ada hak cipta. Sekarang gini juga Bang ya. Kalau Alkitab bilang Allah menciptakan kejahatan, ya mungkin
mungkin orang yang mengikuti Yesus juga bisa Ya udah, bisa apa coba ya? coba abang buka ini deh bang. Coba abang buka ini deh. Ini tadi saya udah tunjukin loh. Saya buka dari kitab Keyahudian ya, yang abang ambil ya. Di Yesaya 45 nomor 7. Di sini dibilang, I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I am the Lord and doeth all these things. Ini saya translate bang. Ini ada original teksnya loh. Di sini dibilang, akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Akulah yang mendatangkan damai dan menciptakan kejahatan. Ini Tuhannya Nabi Yesaya, ini menciptakan kejahatan bang. Tiba-tiba Tuhan abang nggak menciptakan kejahatan. Ini Tuhan yang mana yang abang sembah? No, so if I see a little on something like these, I forget I have one, I buy another, it's a problem, don't worry about it, and yeah, I'll cut around it, like, Ngeri juga ya bang ya. Nah, you notice this? Buat kejahatan ngeri juga. lah kalau nggak ada kejahatan baik Nggak semua nyampe siapa? saya bang, nggak nyampe. Itu kitab yang mana bang? Kitab yang mana bang? Yesaya 45 Itu nggak nomor nyampe 7 otak coba saya, dibuka. Bang. Oke, nggak nyampe. Oke, saya ini nih bang ya. Iya. Saya lurusin ya bang 45. nih biar abang nyampe. Yesaya 45 nomor 7. Biar abang nyampe bang. Kalau kejahatan itu nggak ada bang, kalau Tuhan abang menciptakan yang baik semua baik nih, nggak ada jahat nih. Baik itu ada nggak bang? Ada. Nah, dari mana kita tahu baik? Semuanya baik? Lah, kasihlah musuhmu apakah itu Bukan, tidak baik? enggak. Kasih itu kan begitu ada kekejaman kan? Ini seluruh Iya, dunia ini artinya baik kan- bang. Seluruh dunia ini baik. Baik itu ada nggak bang? Ada ketika dia melakukan yang baik ada bang. Dari mana Ada. kita tahu dia baik? Dari perbuatannya. Semua orang baik. Iya, semua orang Nah, baik. dari mana kita tahu dia baik? Kalau semua orang baik. Dari perbuatannya bang. Ini contoh nih, di sini ada saya, ada Bang Handi, ada Bang Along, ada Bunda Rahma, ada TB Aritonang, ada Kian Santang, ada Bang Tuan Guruku, ada Bang Zuma. Semua di sini baik. Baik. Yang baik mana bang? Tapi kan saya tidak melihat secara langsung. Bukan ini di room ini aja ada 6, 7, Ya, 8 semua orang. baik lah. Ah, mana baik? Siapa yang baik? Semuanya lah. Kecuali Iya, saya siapa yang baik? Kan semuanya baik. merasakan. Kecuali saya merasakan nih kebaikan Bang Handi. Saya di TF 1 juta. Oke, abang Saya dibilang baik. Oke, abang ditransfer 1 juta. Tapi abang juga baik. Jadi abang transfer lagi 1 juta ke orang lain. Abang baik nggak? Dia baik. Lah, abang cuma transferan kok. Nggak dari duit abang. Di mana? Ya nggak apa-apa. Baik kan itu baik. Mana baik? Nggak ada baik. Kalau semua orang baik, baik itu nggak ada. Sama kayak kita nggak pernah tahu hitam, putih. Kita cuma tahu putih. Hitam itu kita nggak tahu. Putih itu ada nggak? Nggak ada. Karena cuma putih yang kita tahu. Gue TF sejuta ya. Ada aja lu. Ya kali aja Bang Hadi mau TF saya 1 juta. Sama kayak Tuhan menciptakan kanan. Dia nggak nyiptain kiri. Kanan ada nggak bang? Lah. Ada lah. Kan kiri nggak Nah, mana diciptain. kanan? Nggak, coba tunjukin saya mana arah kanan. Abang tunjuk ke kiri, kanan juga. Abang ke arah tunjukin kanan, kanan juga. Abang tunjukin Ya, atas, kanan juga. Abang tunjukin bawah, kanan juga. Kanan ada nggak? Ya ada kanan. Nggak ada, semuanya kanan. Makanya berdiri sama saya nih, saya tunjukkan nih, ini kanan loh. Nah, itu namanya kanan, abang tunjukin. Terus begitu abang tunjukin kiri, kanan juga. Nggak ada kanan namanya, cuma arah yang ada. Terus bang, nggak apa-apa bang, saya belajar. Enggak, Bang. karena abang nggak bisa menjelaskan segitiga dengan kotak atau segitiga atau kotak dengan segitiga. Kalau abang bilang Tuhan abang maha pencipta, definisi maha pencipta itu menciptakan segalanya bang. Ya. Detik abang bilang, oh Tuhan saya nggak menciptakan kejahatan, berarti nggak maha pencipta dong. Nah, Abang kalau mesti saya pilih ikut- maha pencipta, Iya, iya. maha pencipta atau pencipta baik. Makanya Abang nggak di bisa otak punya- saya bang, bahwa Tuhan itu kecuali iblis iblis baru dia menciptakan kejahatan. Iya, saya percaya. Enggak, dia membuat dong bang. Iblis berbuat. Kan tadi kita udah jelas. Kita balik lagi. Iya, bedanya iya, ciptain iya. sama buat. Iblis kan cuma berbuat jahat bang. Godain abang buat jahat.
Udah bang guru nggak usah sholat, ngapain sholat? Udah nyembah makhluk aja, nyembah anak orang aja, nyembah anak Tuhan aja, nggak usah sholat, ngapain ini? Itu kan iblis, dia kan berbuat, abang kerjain. Salah siapa? Salah abang dengerin. Saya nggak dengerin bang, saya nggak Kayaknya dengerin masuk kok. nih barang nih. Hah? Kayaknya masuk nih barang ini. Udah masuk air Apa nih, nih, Bang Adi? Udah masuk air. Apa nih? Gini Apa loh, nih? gini loh bro, ini kan kita manusia diciptakan ini, ciptaan paling sempurna, setuju nggak? Di antara ciptaan makhluk hidup yang paling sempurna adalah manusia, setuju nggak? Kecil banget suaranya bang, kecil banget. Buset dah. Kecil banget sih suaranya, kecil. Jadi manusia ciptaan paling sempurna. Di situ ada baik, ada jahat. Manusia Ya. itu bebas memilih, ya. Mau baik, mau jahat, silakan. Ya, Tapi Tuhan itu maha adil. Supaya manusia bebasnya memilih ini diberikan SOP, yaitu petunjuk kitab suci. Nah, ada nabi mengajarkan, praktekkan sunnahnya gitu kan. Nah manusia ini milih mana? Milih mau baik, mengikuti SOP dari Tuhan, atau tidak baik. Nah, semua sudah disiapkan. Endingnya nanti ada surga dan neraka. Anda mau kemana nanti? Itu maksudnya ke sana. Ending kamu nanti terakhir mau kemana? ya. Surga lah. Ya, yang ciptain surga sama neraka siapa? Tentunya kerinduan umat manusia itu ke surga, Pak. Mana ada mau ke neraka? Oke, kalau abang Ya, mau ke arah silakan. sana. Oke, kalau abang mau ke arah sana. Bang, kita analogiin deh bang. Saya ngasih abang rumah, saya ngasih abang kerjaan, saya ngasih abang semua, segala aspek hidup abang. Sampai makanan saya gojekin bang. Habis itu abang baik emang orang-orang yang ngasih ini bang sama Gojek. Habis itu abang terima kasihnya sama bos abang. Sementara saya yang ngasih semua itu. Menurut abang orang baik atau enggak kalau abang nggak berterima kasihnya sama saya? Ya tentu saya harus berterima kasih ke abang lah, karena abang udah memberi semuanya itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala udah ngasih abang napas, umur, rejeki, makanan, semua udah dikasih. Tapi abang makasihnya sama Rasulnya, Sama siapa? sama Rasulnya. Sama Tuhan lah, Tuhan baik, Tuhan baru. Siapa rasulnya bang? Utusannya. Siapa utusannya? Dia rasulnya Nah, dia sendiri kan nggak tahu loh. kawan-kawan, Bang. Aduh parah anjir. Rasulnya sendiri nggak tahu dia. Dia kan firman Allah, bukan rasul. Utusannya bukan. Iya, Ini- firman Allah. Iya, utusannya bukan. Iya, yang diutus Bapa yaitu firman Inilah Allah. hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Oke. Engkau utus. Oke, Nah, balik saya- lagi sebentar. Ini Saya mau orang tanya nggak ada, dulu, ayo. nggak ada makan, nggak ada selamat siang ini apa segala macam. Oke, mau motong. Oke, ya udah potong. Apa? Mau tanya apa kamu? Oke. Hmm, Aku mau nanya nih, tanya. benarkah Quran diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad? Benar. Siapa penulis Quran? Siapa penulis Quran? Zaid bin Sabit. Berarti itu Kok berarti sih? Allah memberikan Quran kepada Nabi Muhammad. Betul. Terus penulisnya Saibin. Disampaikan ke sahabat-sahabatnya. Ada 65 penulisnya. Yang paling aktif itu Zaid bin Sabit. Ada 65 terus. Ya, ada Berarti- 65. Tunggu sebentar. Berarti Ada wahyu Quran itu dari Allah ya. dari Allah Subhanahu wa Taala, pencipta langit Ya. bumi serta isinya. Oke. Hmm. Lalu kalau kita baca di dalam Hmm. Al-Fatihah ayat 6, Hmm. Bacain coba. isinya apa? Coba bacain. Karena Kak tunggu ya. Dia yang ngedalilin, gue yang baca. Ya bacalah, orang kita mu itu. Ya coba baca.
kata-katanya seperti ini, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Iya. Ayat 6-nya gimana? Tadi lo bilang ayat 6. Ya. Coba baca yang mana? Tunjuk. Ini saya HP 1 nggak bisa buka. Ini. Terus kok jadi masalah saya? Tapi kan itu wahyu. Lo kalau wahyu keluar Allah aplikasi kita nggak bisa denger. Kok jadi lo yang miskin, gue yang susah ya? Capek banget. Lo mau ngehujat, belajar dulu menghujat, jangan naik sini sok-sokan menghujat. Udah, Bang Tuan, guruku, sambung. Maaf ini kawan seiman abang tuh kelakuannya Sabar begitu. bang, sabar bang, sabar. Enggak, dia Sabar, mau Bang, menghujat tapi nggak sabar. mampu bang, begitu. Orang sabar, bang, denger lu. Orang sabar disayang janda bang. Nggak gitu. Sampai mana tadi kita ngomong? Abang kenapa nyembah utusannya? Kok menyembah utusannya? Tidak lah bang. Nah, Yesus ya? Yesus, Tuhan abang siapa? Saya nggak menyembah. Abang nggak nyembah Yesus? Ya menyembah lah. Lah, nggak sampai 30 detik yang lalu abang bilang nggak nyembah. Dia sekarang nyembah. Yang mana yang bener nih? Gini bang. Iya. Ya kalau abang itu kan tidak percaya Yesus itu Tuhan. Iya dong. Abang pakai Yesusnya aja Yesus nggak pernah itu ngaku dia Tuhan. Masa manusia, saya utusan tuduh Tuhan. dia Tuhan? Iya. Iya. Karena itu saya maklumin abang kan Islam. Nah, saya Kristen, saya mengimani dan percaya. Bukan gini bang. Bukan karena saya Islam saya nggak nyembah dia bang. Saya nggak Islam pun dia nggak ngaku dia Tuhan bang. Gimana saya bisa Tuhankan dia? Enggak. Saya bilang saya bilang abang tapi kan abang mengakui Yesus itu sebagai manusia dan bukan Tuhan, betul kan? Karena utusan, dia ngakunya dia utusan bang. Abang ngomong gini saya wajar. Bukan, Iya. Yesusnya Dan ngakunya saya dia Kristen, dia ngakunya memang dia saya- utusan. Iya itu memang betul bang, betul. Yohanes 17 ayat 3 itu betul itu. Gak ada yang salah dia, memang dia utusan. Nah, Tapi abang jangan lupa di dalam kepenuhan itu, di dalam diri itu ada kepenuhan Allah bang. mampus. Apa ini kepenuhan apa ini? Nanti kelolodan dong kepenuhan. Ini maksudnya apa? Kepenuhan? Dia datang sebagai manusia, tubuh. Dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa ngantuk. Itu tubuhnya bang. Enggak, jadi apa? Tubuhnya. Jadi Dan dia utusan. Tunggu. Jadi dia Tuhan dia Tuhan ke orang-orangan apa orang ke Tuhan-Tuhanan nih? Gue bingung nih. Tidak, dia itu secara tubuhnya dia manusia. Tetapi di dalam tubuh manusia itu ada keilahian Tuhan, Bang. Iya, jadi Makanya, Tuhan ke orang-orangan apa orang ke Tuhan-Tuhanan? Kok Tuhan ke orang-orangan? Lah kan abang bilang dia kepenuhan, kayak mau gumoh gitu kan? Apa gimana sih? Kemasukan Tuhan. Kemasukan Tuhan. Makanya gini, Bang. Makanya ketika saya menerasi, ya wajar lah kalian menolak, itu wajar. Bukan karena nggak masuk rasio, Bang. Nggak masuk. Bukan karena saya Islam. Bukan karena, Bang. Saya nggak perlu jadi chef untuk tahu makanan busuk, Bang. Paham nggak? Saya nggak perlu jadi tukang masak untuk ini telur basi. Abang paham nggak? Ya terus Bang. Iya, Saya jadi menyimak kalau abang bilang maha kuasa, maha besar, terus tiba-tiba jadi kecil, itu berarti nggak maha kuasa karena secara definisi maha itu kata terikat, Bang. Jadi kalau dia maha besar, dia nggak akan sedetik pun kecil. Maha suci, dia nggak akan setitik pun kotor. Abang paham nggak? Maha kuasa, dia nggak pernah sedetik pun kehilangan kuasanya. Paham nggak, Bang? Ini sih nggak pakai Al-Quran, nggak pakai iman, itu secara definisi. Jadi kalau abang menuhankan yang abang bilang Yesus maha kuasa, jadi di dalam perut emaknya hilang kuasanya, gugur mahanya. Waktu bayi disusui,
Dia kalau Ya, kalau nggak disusuin dia teriak-teriak. Dia minta tolong mamanya ngasih susu. Berarti hilang maha kuasanya, hilang maha besarnya. Rumahnya lebih gede daripada dia. Berarti hilang maha besarnya. Paham nggak, Bang? Ya itu kan memang orang-orang yang nggak percaya emang begitu Bang. Tidak mungkin Bukan mustahil orang yang kok nggak percaya. Tuhan jadi Ini manusia, rasio. Tuhan. Bukan ini Itu, rasio, Bang. Ini rasio. Saya nggak bawa ayat Al-Quran dari tadi. Itu cuma pemahaman ceteknya aja. Kalau saya dengar, kalau saya menarasikan dia sebagai Tuhan, juru selamat saya, ya abang pasti bantah terus. Oh, Jadi, terserah kalau percuma soal saya iman. bilang begini, Kalau Bang. soal iman nggak ada masalah, Bang. Kita nggak ngomongin soal iman. Nah. Kalau soal iman sih, insya Allah abang Yes. nyembah gantungan kunci nggak ada masalah juga. Tapi yang di sini dibahasnya dasar iman. Kenapa abang menuhankan dia? Itu yang dibahas. Ada, Kalau soal iman sih, insya Allah abang besok nyembah kancing. Nggak ada masalah. Nggak ada ininya. Nggak ada untungnya buat saya. Ngapain saya menyembah kancing, Bang? Lah, kalau makhluk aja bisa abang sembah, apa Abang bedanya? ini selalu framing yang nggak bener. Iya, abang ini selalu framing yang nggak bener. Makanya saya malas saya. Loh, kok enggak, karena gini Bang, ada Tuhan yang mengaku Tuhan lalu dituhankan. Abang kalau baca kitab Keluaran nomor 2, Iya. kalau Keluaran 20 nomor 3, di situ bapaknya Yesus, akulah Tuhan Allahmu atau akulah Tuhan Elohimmu yang mengeluarkan kamu dari Mesir. Di situ Tuhan mengaku Tuhan dan dijadikan Tuhan. Dalam At-Taha ayat 14, Allah Subhanahu wa taala bilang, Innani Allah, dia mengaku tidak ada Tuhan selain dia. Dia mengaku Tuhan, dia itu Tuhan yang mengaku Tuhan. Nah, tapi kalau ada oknum yang nggak pernah mengaku Tuhan, tapi dituhankan, apa bedanya berhala-berhala di luar sana sama sapi di India sana, Bang? Karena sapi-sapi di luar sana sama berhala di luar sana nggak pernah bilang mereka Tuhan, tapi dituhankan. Abang paham nggak? Itu kan kepercayaan, Bang. Ajaran Loh, kok kepercayaan dia melihat patung kan itu. yang gua bawa tadi Beda, Keluaran. Bang, sama iya, itu kan beda, Bang. Itu kan berhala. Tuhan Lah, saya apa beda? bukan berhala, Bang. Bang, berhala itu apa sih, Bang? Beda lah. Berhala itu apa sih? Iya, berhala itu yang menyembah kepada patung, Berhala itu kepada berhala. pohon-pohon yang dijadikan Tuhan. Berhala itu apa sih, Bang? Berhala itu segala sesuatu yang ada di dunia ini yang dituhankan, Bang. Duit bisa jadi berhala, Bang. Ya itu kan saya bilang, Bang. Sapi enggak, kalau Musa. abang bilang tunggu, Hukum kalau Musa abang bilang salah berhala, dunia, tunggu jangan sebentar, ada Allah lain. Nah, Itu kan tiba-tiba berhala ada juga, Bang. Jangan ada ilah-ilah lain. Tiba-tiba ada ilah Yesus. Iya, itu berhala. Nah, Oh, Yesus. ya kan? Bapaknya bilang jangan ada ilah-ilah Yesus lain. juga. Tiba-tiba ilah Yesus. Itu dikasih kepada bangsa Israel, Bang, supaya Enggak. tidak menyembah Dibilang jangan ada. patung. Itu, Bang. Dibilang jangan ada ilah-ilah lain. Habis itu ilah Yesus. Iya. Ada nih. Ini gimana ilah Yesus? Bukan lah kok ilah Yesus. Lah ilah itu artinya apa sih, Bang? Abang tanya terus kayak Pak Guru, Abang. Bukan, ilah itu artinya Tuhan, abangku ganteng. Jangan ada ilah-ilah lain. Itu artinya jangan ada Tuhan-Tuhan lain. Bapaknya Yesus bilang jangan ada Tuhan-Tuhan Oke. lain. Abang bilang tiba Nanti ada Tuhan gantiannya saya Yesus. bertanya, Bang, ya. Nanti Ya, gantian saya bertanya, Bang. Dari Abang terus tadi bertanya disuruh terus dari saja. tadi Abang dari terus tadi bertanya. Iya, dari tadi disuruh nanya. Abang terus saja. Iya, tanya deh. Iya, Apa itu? iya Apa nanti itu? saya bertanya lagi nih, Bang. Saya kan Jangan saya nanti, nanya cuma sekarang. sekali. Jangan nanti, sekarang. Tadi ingat gak? Nah, sekarang aja lo tanya. Oke, Bang, apa? saya tanya nih, Nah. Bang. Yang kedua. Ya. Ini kita diskusi santai aja, Bang, ya. Jangan Iya, ada Wah, kebencian di antara kita, Bang. dari tadi gue sambil ketawa-tawa. Diskusi santai. Iya. Lu tanya bukan curhat, Guru. Ganti nama lu murid, jangan guru. Tanya apa? Ya. Tanya apa? Gimana, Pak? Iya, tanya apa? Ya, ini nanya saya bukan berdasarkan menghujat ya. Saya nanya, Wah, saya pengen tahu, bukan berdasarkan Ya. menghujat, bukan. Iya.
Oke. Hmm. Ini Bang, kalau di surga Bang kan disediakan 72 bidadari kan? Hmm. Nah itu untuk kepada Adam, artinya kaum laki-laki. Bagaimana dengan kaum wanita Bang? Dia disediakan apa? Itu pertanyaan saya Bang. Bukannya mujat ya, cuma saya pengen tahu. Iya, dia jadi ratu bidadari Bang. Silakan Bang di. Iya, dia jadi ratu bidadari Bang. Bukan, itu kan sudah disediakan 72 bidadari. Iya. Buat kaum Adam, sedangkan yang wanitanya itu apa disediakan apa Bang di surga itu? Iya, dia jadi ratu bidadari Bang. Ratu bidadari. Iya. Di yang bidadari di surga itu? Iya. Tapi tunggu dulu, Anda mau nanya nih, menurut Abang 72 bidadari itu untuk apa Bang? Lah, kok Abang tanya saya, kan saya bertanya ke Abang lah, Abang Enggak, jelasin. makanya Saya Abang aja ini nggak tahu. dari Makanya saya tanya. dari pertanyaan Abang, tendensi Abang tuh selangkangan aja. Jangan sombong, jangan mentang-mentang Tuhan Abang keluar dari selangkangan Abang pikir kita di sorga. Selangkangan aja, nggak begitu konsepnya Abangku. Ya enggak Bang. Enggak Bang, enggak Bang. Jangan Ini saya sombong gitu, jangan ini saya nggak sombong. mengarah ke selangkangan. Cuma saya saya kan bertanya kan karena saya tidak tahu. Saya bukannya untuk menghujat, enggak ada. Saya pengen tahu Karena kenapa Bang, di surga disediakan 7 bidadari buat Adam. Iya. Tapi buat wanita itu apa Bang? Iya, boleh dijawab? Fungsinya apa? Iya, boleh dijawab. Ya silakan Bang. Oke. Karena Allah Subhanahu wa taala Silakan Abang ganteng. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala paling paham sama makhluknya. Contoh ya, contoh saya ya. Saya kalau bidadari di surga, Bang, jadi pelayan-pelayan Ya, saya. Kenapa? Karena saya nggak mau Bang Handi, Kian Santang yang ngelayanin saya. Ngapain? Gue ngapain orang-orang kayak gini yang jadi bidadari, jadi pelayan gue? Gue maunya bidadari dong, perempuan yang cantik, yang senyum, yang nadanya rendah. Ngapain Bang Handi, Bang Guruku, Bang Kian Santang jadi pelayan gue? Karena Allah paling tahu gue. Jangankan saya ya Bang ya, Bunda Rahma. Ini kita tanya Bunda Rahma, kalau Bunda Rahma di surga, yang ngasih makan, yang ngasih minum, yang bawa susu, yang bawa madu, kira-kira Bunda Rahma sukanya Bang Handi sama Kian Santang sama saya yang bawain, apa tiba-tiba perempuan yang mulus, yang cantik, yang baik? Yang mana Bunda? Ya perempuan-perempuan yang cantik, mole, yang perawan, bidadari. Ya gini loh, contoh misalnya nih bintang 5 ya, hotel bintang 5. Tuh kita tinggal pencet bel, wah datanglah diantar kan. Itu namanya dilayani, bukan konotasinya kayak Bang Jibril tadi, Oten. Lanjut. Nah, jangankan saya yang laki-laki yang mau dilayani perempuan-perempuan gini, Bang, cantik, itu kan Bunda Rahma aja nggak mau lo layanin. Apalagi bentukannya kayak lo, makannya pisang goreng, mukanya beruntusan. Paham ya Bang? sekarang 72 bidadari ini dari mana Bang? Dari surga apa dari mana? Dari surga maksudnya? Ya, maksud saya datangnya 72 bidadari ini dari surga. Waduh. Yang datangnya Bang, datang dari Pertanyaannya kadang-kadang emang diciptain buat lo. Emang diciptain buat lo. Gimana? Itu dari sebuah hadis loh, bagi yang mati syahid. Saya kan Kristen Bang. Iya, kalau Abang masuk surga, kan kalau Abang emang pasti mati kafir. Kita nggak ada yang tahu, Bang. Enggak. Kalau saya masuk Islam, baru saya menikmati kan. Iya kan kita nggak, Bang. Kita nggak tahu. Bang, saya nggak mau ngelangkahin Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Abang nanti malam tiba-tiba syahadat. Ada yang tahu, Bang? Enggak Bang. Ya udah, nggak ada yang tahu Bang. kan. Karena nggak ada yang tahu Tuhan kan. Kita tidak tahu. Iya, saya di sini cuma untuk menyampaikan Bang, yang bolak-balik hati Abang tuh ya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tanggung jawab saya. Insya Allah, makanya tadi saya bilang, Insya Allah Abang besok nyembah gantungan kunci, nggak ada masalah juga. Guru kalau
Kalau Tadi sih mudah-mudahan sebenarnya guru masuk Islam sebenarnya ya sih guru. pertanyaan saya itu kurang gini bang. Jawaban saya itu kurang puas bang. Apa ada yang kurang- ada yang saya apa? kurang puas tadi. Belum dapat. Apa? Coba puasin. Apa? Kejar saya dengan jawaban saya apa? Tadi kan saya tanyakan fungsi wanitanya itu apa bang? Apakah Pelayan. Apakah Udah dijawab dia juga tadi. dilayani dengan Kalimat pertama gue jadi pelayan. oh terus ya terus kedua 72 ini dari mana, surga atau dari wanita itu? Memang Allah Subhanahu wa Apa sudah taala disediakan bang? Memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita. Jadi abang ini sama aja nanya, itu madu di surga di siapa yang nyiptain? Dari mana itu madu? Apa dari Papua? Apa dari ini dari Singapura? Apa import dari Hong Kong? Nggak begitu. Memang surga itu barang-barang surga itu memang diciptakan oleh Allah untuk penghuninya. Paham nggak bang? Oh gitu, berarti sudah ada bang ya? Iya, memang diciptakan untuk penghuninya. Oke. Dia pikir Itu gini, semuanya, Bang. Dia pikir Semua gini Bang Jibril, kayak si Mikana pemahamannya. Jadi bidadari itu dari manusia, wanita di dunia. Oh enggak. Dia pemahamannya kayak Mikana ini. Enggak. Bukan, tadi kan saya tanya gini, apakah itu, aduh. Oh selesai. Ya terus bang. Udah dijawab. Apa lagi? Tanya lagi. Nih gue kasih kupon. Ini kupon lo Oke. bisa tanya 99 Kupon apa? pertanyaan. Nih kupon pertanyaan. Itu aja sih bang, itu aja dulu. Itu Nggak, aja dulu. tanya Itu aja lagi dulu, soal dua. gue. Nggak apa-apa, Tanya, Bang. coba tanya lagi nih gue kasih ide lo. Gue bantu lo nyerang gue. Coba tanya lagi soal gue nyembah batu. Coba tanya dong. Wah, Hah? Nggak mau? wah, saya nggak mau nggak mau. Nggak mau. Enggak. Itu kan menyembah Tuhan itu kan bang, itu hak manusia bang. Jadi saya nggak mau ikut campur. Oke. Kalau soal Jadi nggak mau nanya menyembah itu saya nggak soal mau. nyembah batu dan segala macam. Kalau nggak? tadi Nggak saya mau nanya? nanyakan fungsi, oh nggak. Nanti jauh-jauh jadi ngeri sedap nggak mau. Enggak, tapi soal surga nih bang. Ngomong-ngomong kita masih soal surga. Nggak bang. Abang tahu nggak kenapa di surga itu kenikmatannya daging? Nah, di mute. Ya ini Along Siu Muslim Gimana, apa Bang? Kristen Along? 3 kali minta naik Along. Muslim apa Kristen Along? Along. Ini nggak ada suaranya, udah Di turunin. bawah aja ya Bang. Nggak, ini kita sambung. Bang Guru. Lah, dia keluar aplikasi. Ya bang. Nah, kenapa abang Ya, berpikir halo? nggak? Kenapa Ya. sih surganya orang Islam itu daging? Kenapa sih? Abang pernah berpikir ke sana nggak? Kenapa? Oh tidak bang, tidak. Karena itu logis bang, karena rasio. Abang tahu nggak? Nanti kita di neraka itu yang disiksa apa bang? Tubuh. Nah, neraka Roh. kita disiksa Roh apa oleh tubuh, Bang? yang disiksa tubuh dong. Kalau roh emang bisa nyiksa roh? Kan kalau Iya, kita disiksa tubuh. nih, kalau kita dipotong sekarang kan yang ngerasain sakit dagingnya, yang dirasain sakit tuh kulitnya, sarafnya. Betul nggak? Ya. Nah, jadi surga itu kan kebalikannya neraka, Bang. Masa kita disiksa daging, habis itu dikasih kenikmatan roh, kenikmatan apaan roh? Make sense gak Bang? Masuk gak Bang? Jadi ya kalau narasi itu masuk bang. Nah, Jadi menurut abang kenikmatan itu adalah semuanya bang ya? iya, kalau kita di neraka itu disiksa badan kita, jasad kita, nanti di surga juga lawannya dong. Karena ini abang lurusin saya ya bang ya. Abang kalau saya salah bilang ya bang ya. Karena jujur bang, ini saya bingung sama surga abang. Ya. Katanya di surga abang itu kita disuruh nyanyi Gimana, 1000 tahun Abang, bang.